Manusia sering merasa dunia ini bisa mereka kendalikan. Tapi bagaimana kalau sebenarnya kejadian terbesar dalam hidup, baik atau buruk, seringkali datang dari hal-hal yang sama sekali tidak pernah kita duga. Ini adalah konsep utama Black Swan Events. Di dunia ini, kita lebih sering terpaku pada prediksi-prediksi yang bikin kita merasa aman. Seolah-olah kita tahu apa yang akan terjadi. Tapi kenyataannya, peristiwa-peristiwa besar yang benar-benar mengguncang sejarah justru datang dari arah yang sama sekali nggak kita perkirakan. Selamat datang di Ruang Baca. Di segmen ini, saya membuat ringkasan dari buku-buku yang sebelumnya sudah saya baca, yang menurut saya wajib banget buat banyak orang tahu, bisa nambah wawasan atau mungkin bisa jadi rekomendasi bacaanmu selanjutnya. Dan ini adalah ringkasan buku The Black Swan, karya Nassim Nicholas Taleb. Buku ini membongkar ilusi kontrol yang kita miliki, menjelaskan bahwa kejadian-kejadian luar biasa, seperti krisis finansial, tragedi 9/11, perang dunia, atau bahkan pandemi bukan hanya nggak bisa diprediksi, tapi juga punya kekuatan untuk mengubah arah hidup kita secara drastis. Dan setelahnya, kita berlomba-lomba membuat cerita, berbagai hipotesis yang kemudian diklaim sebagai teori yang dipaksa masuk ke logika kita untuk menjelaskan kenapa hal itu bisa terjadi. Tapi, apakah kita benar-benar bisa belajar dari masa lalu? Atau sebenarnya kita cuma berusaha membuat semuanya terlihat logis setelah semua terjadi? Simak sampai akhir. Sejarah dan masyarakat nggak berubah secara bertahap. Sebaliknya, perubahan besar sering muncul tiba-tiba dan gak terduga, memecah pola-pola yang kita kira bisa diprediksi. Dalam ilmu pengetahuan, kita biasa melacak peristiwa berdasarkan progresi logis. Tapi Taleb berargumen bahwa masyarakat sering bergerak dari satu keretakan ke keretakan lain. Cara kita menjelaskan kejadian dengan prinsip sebab akibat seringkali cacat. Sepanjang sejarah, orang-orang hampir selalu melihat angsa berwarna putih. Saking umum dan dominannya, beberapa orang bahkan meyakini bahwa angsa hitam itu nggak ada. Tapi pada tahun 1967 di Western Australia, sekelompok penjelajah menemukan angsa hitam untuk pertama kalinya. Kejadian ini menyebar dengan cepat ke seluruh Eropa dan dunia, mengguncang kepercayaan yang sudah bertahan ratusan tahun. Konsep angsa hitam kemudian mulai masuk ke pemikiran filsafat. John Stuart Mill menggunakan istilah ini untuk merujuk pada peristiwa langka yang sebelumnya dianggap mustahil. Nassim Nicholas Taleb kemudian memperkenalkan konsep Black Swan Event dengan 3 karakteristik utama. Tidak terduga, berdampak besar pada dunia, dan bisa dijelaskan secara meyakinkan. Contoh Black Swan yang paling terkenal adalah Perang Dunia II, krisis pasar saham 1987, tragedi 9/11, dan penemuan antibiotik. Semua peristiwa ini datang tanpa tanda-tanda yang jelas, tapi setelahnya orang berlomba-lomba memberikan penjelasan, seolah itu bisa diprediksi. Contoh yang paling personal bagi Taleb adalah Perang Saudara Lebanon. Sebagai negara dengan sejarah panjang kerukunan antar agama, kehidupan masyarakat Lebanon dikenal harmonis. Anak-anak Kristen dan Muslim paham betul bagaimana saling menghargai budaya tetangga mereka. Namun semuanya berantakan. Sebuah perang agama yang brutal mengakhiri peradaban unik ini, menghancurkan ilusi kedamaian yang sudah bertahan lebih dari 1.300 tahun. Bom dan peluru meruntuhkan wilayah pemukiman, dan masyarakat Lebanon yang awalnya berpikir perang ini akan selesai dalam beberapa hari, harus bertahan selama 17 tahun. Lagi-lagi, para cendekiawan berusaha menjelaskan perang itu, seolah-olah itu adalah sesuatu yang bisa mereka ramalkan sejak awal. Fenomena Black Swan nggak cuma berlaku dalam konteks perang atau tragedi besar. Perubahan kecil seperti tumbuhnya sebuah sekte lokal menjadi agama global juga merupakan contoh Black Swan. Generasi yang lahir setelahnya menganggap kepercayaan tersebut sebagai fakta yang tak terbantahkan, tanpa menyadari betapa aneh dan tidak terduganya perubahan itu bagi mereka yang hidup di masa sebelumnya. Peristiwa-peristiwa Black Swan menantang cara kita berpikir tentang sejarah dan prediksi, memaksa kita untuk menerima bahwa dunia bergerak dengan cara yang nggak sesuai dengan intuisi atau perkiraan kita. Dan yang lebih penting,
mengingatkan kita bahwa ketika kita mulai merasa yakin bisa memprediksi segalanya, itulah saat dimana kita paling rentan terhadap kejutan besar. Tapi, apa yang terjadi saat kejutan-kejutan ini muncul semakin sering dan memiliki dampak yang lebih besar dari yang kita bayangkan? Disinilah kita melihat dunia bergerak menuju ekstremistan. Taleb membagi dunia menjadi dua wilayah imajinatif, mediokristan dan ekstremistan. Di mediokristan, segala sesuatu relatif seimbang dan seragam. Ini adalah dunia yang lebih dekat dengan asal-usul kita sebagai manusia, sebuah dunia yang terasa intuitif. Di mediokristan, hal-hal seperti tinggi badan atau pendapatan orang umumnya terdistribusi secara merata. Gak ada outlier ekstrim yang menonjol secara drastis. Tinggi badanmu mungkin berbeda beberapa sentimeter dari orang lain, tapi kamu gak akan tiba-tiba bertemu orang setinggi 10 meter. Sekarang, dunia bergerak ke arah ekstremistan. Di sini, segalanya berubah total. Di ekstremistan, ketidaksetaraan adalah norma. Beberapa individu atau kejadian bisa punya dampak luar biasa yang gak bisa diprediksi sebelumnya. Dalam kelompok 50 orang, mungkin ada satu orang yang kekayaannya jauh lebih besar dari gabungan 49 orang lainnya. Outlier ini memegang kekuatan yang nggak proporsional dan sulit dipahami oleh akal sehat kita yang terbiasa dengan dunia mediokristan. Nah, di ekstremistan ini, hidup kita mulai dikuasai oleh tirani tunggal, di mana kejadian-kejadian luar biasa, baik positif maupun negatif, memegang kendali lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Di mediokristan, kita terbiasa berpikir bahwa kita bisa memprediksi masa depan dan bersiap untuk hal-hal yang mungkin terjadi berdasarkan apa yang kita tahu. Di ekstremistan, aturan itu dibuang jauh-jauh. Kecelakaan, peristiwa tak terduga, dan black swan events inilah yang menentukan arah hidup kita. Salah satu contoh paling nyata dari pergeseran menuju ekstremistan ini adalah pada teknologi. Konektivitas global yang tercipta dari penemuan seperti mesin cetak, televisi, hingga internet mempercepat langkah kita menuju dunia yang semakin tak terduga. Perubahan-perubahan kecil atau ide kecil tiba-tiba bisa punya dampak besar. Sebuah virus dalam wujud biologis seperti pandemi atau digital seperti ransomware bisa mendominasi kehidupan kita, meski ilmuwan sudah banyak membuat terobosan medis atau cyber security. Dan di ekstremistan, inequality akan terus tumbuh, dan dampak dari outliers semakin terasa. Fads, tren sosial atau budaya menyebar dengan kecepatan yang sulit dimengerti. Beberapa orang atau perusahaan akan mengendalikan sebagian besar kekayaan dunia, sementara mayoritas sisanya hanya jadi pengamat. Pandemi akut, seperti yang kita alami dengan COVID-19, adalah contoh nyata dari dominasi outlier yang mendikte arah hidup miliaran orang sekaligus. Saat kita semakin terjebak dalam dunia yang didominasi oleh ekstrim dan ketidakpastian ini, muncul satu fenomena lain yang perlu kita waspadai. Bagaimana kita cenderung melebih-lebihkan apa yang kita tahu dan mengabaikan apa yang sebenarnya nggak kita sadari. Disinilah letak permasalahannya. Manusia selalu cenderung overvalue apa yang mereka anggap sudah mereka pahami. Sementara secara tragis menutup mata terhadap segala sesuatu yang mereka nggak tahu. Ini adalah bias yang begitu mendalam, bahkan kita nggak menyadari sedang melakukannya. Taleb menggambarkan fenomena ini dengan sangat tepat melalui konsep yang disampaikan Ronald Rumsfeld, mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat pada 2002. Rumsfeld menyebutkan 3 kategori pengetahuan. Pertama, known nouns atau hal-hal yang kita tahu kita ketahui. Kedua, known unknowns, hal-hal yang kita tahu belum kita ketahui. Dan yang paling berbahaya, unknown unknowns, hal-hal yang kita bahkan nggak sadar kita nggak tahu. Pernyataan ini awalnya dianggap lucu oleh media, tapi sebenarnya justru menyentuh jantung masalah dari segala pengambilan keputusan kita. Hal-hal yang nggak kita sadari inilah yang sering memberi dampak besar dalam hidup kita. Ambil contoh seekor kalkun yang hidup di peternakan, mungkin berpikir hidupnya aman-aman saja, karena setiap hari ia diberi makan oleh petani. Tapi kalkun itu nggak menyadari bahwa kebaikan ini berakhir tiba-tiba ketika Thanksgiving tiba.
Dan itulah unknown unknowns yang tak pernah dia pertimbangkan. Taleb menegaskan, masalah dengan para ahli adalah mereka tidak tahu apa yang mereka tidak tahu. Ketidakhadiran bukti bukanlah bukti bahwa sesuatu itu tidak ada. Kita melihat ini terjadi berkali-kali. Serangan 9/11, krisis perumahan, bahkan perang saudara di Lebanon. Semua peristiwa ini terjadi meskipun gak ada tanda-tanda sebelumnya yang cukup jelas. Namun, yang sering kali kita abaikan adalah yang disebut Taleb sebagai silent evidence. Bukti-bukti yang ada di luar pandangan kita, yang luput dari perhatian karena kita terlalu fokus pada observasi-observasi sederhana dari masa lalu. Ini juga berkaitan dengan apa yang kita sebut sebagai survivorship bias. Kecenderungan kita untuk hanya mempelajari contoh-contoh yang sukses tanpa mempertimbangkan orang-orang yang gagal. Kita sering mengambil pelajaran dari kisah sukses dan menjadikannya role model. Tapi kita jarang berpikir tentang mereka yang mungkin memiliki bakat dan kerja keras yang sama, tapi nggak berhasil mencapai puncak. Mereka ini adalah orang-orang tak terlihat, yang kisahnya jarang kita dengar karena mereka nggak menulis autobiografi bestseller. Taleb memperingatkan bahwa dalam membentuk opini, kita sering mendasarkan pada bukti yang lemah, sehingga ketika informasi yang lebih akurat datang, kita kesulitan mengubah pandangan kita. Ketika Anda mengembangkan opini berdasarkan bukti yang lemah, Anda akan kesulitan menafsirkan informasi baru yang bertentangan dengan opini Anda, bahkan jika informasi tersebut jelas lebih akurat. Jadi, ketidaktahuan kita terhadap hal-hal yang nggak kita ketahui seringkali menjadi penyebab utama mengapa kita gagal dalam memahami Black Swan events. Dan inilah inti permasalahannya. Kita terlalu cepat menyimpulkan sesuatu hanya berdasarkan apa yang kita tahu, sambil melupakan bahwa masih banyak hal di luar sana yang belum kita pahami. Kita juga punya kecenderungan lain. Setelah sebuah peristiwa besar terjadi, kita berlomba-lomba membuat narasi yang masuk akal untuk menjelaskan kenapa hal itu terjadi. Ketika kejadian ekstrim terjadi, entah itu tragedi, keajaiban, atau terobosan besar, kita selalu tergoda untuk mengaitkannya dengan narasi sebab akibat yang mudah dipahami. Kita ingin dunia terlihat logis, terstruktur, dan mudah dijelaskan. Tapi masalahnya, keinginan kita ini seringkali justru memicu apa yang disebut Taleb sebagai narrative fallacy. Kesalahan berpikir yang membuat kita terlalu menyederhanakan realitas dan menutupi kompleksitas sebenarnya. Anda butuh sebuah cerita untuk menggantikan cerita lain. Naluri kita untuk menciptakan narasi yang rapih ini begitu kuat, sampai-sampai kita sering mengabaikan fakta-fakta kritis atau menyederhanakan peristiwa yang jauh lebih rumit dari yang kita sadari. Misalnya ketika terjadi krisis finansial, kita dengan cepat menghubungkan rangkaian kejadian dengan sebab akibat yang tampak masuk akal. Krisis perumahan, kegagalan regulasi, dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya, semua penjelasan ini baru muncul setelah peristiwa itu terjadi, saat kita sudah tahu hasil akhirnya. Di momen saat peristiwa itu terjadi, kita sebenarnya nggak punya petunjuk jelas. Semakin kita mencoba mengubah sejarah menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar rangkaian peristiwa untuk dinikmati dengan minim teori, semakin kita terjebak dalam kesalahan berpikir naratif. Peristiwa Black Swan seringkali terletak di luar informasi yang kita miliki, dan meskipun begitu, kita cenderung memutar fakta agar seolah-olah kejadian tersebut dapat diprediksi. Proses penyederhanaan informasi ini sangat mempengaruhi cara kita merespons kejadian-kejadian langka. Manusia, menurut Taleb, beroperasi dalam dua cara dalam menghadapi dunia. Pertama, kita bertindak secara eksperensial, mengambil keputusan dalam hitungan detik berdasarkan intuisi, menggunakan heuristik atau jalan pintas kognitif untuk mencapai solusi cepat. Keputusan ini praktis untuk keadaan yang sering kita hadapi, tapi di sisi lain, heuristik ini juga bisa membawa kita pada kesalahan besar ketika kita berhadapan dengan kejadian yang kompleks dan langka, seperti Black Swan events. Di sisi lain, kita bisa menggunakan cara berpikir yang lebih lambat, terstruktur, dan metodis, atau thinking mode. Dalam mode ini, kita menganalisis situasi lebih mendalam, dan biasanya menghasilkan lebih sedikit kesalahan.
Yang menarik, pendekatan ini memungkinkan kita untuk mengoreksi langkah-langkah yang salah. Seandainya kita mengadopsi pendekatan berpikir lebih dalam sebelum menghadapi Black Swan, kita mungkin bisa mengurangi bias dan kesalahan persepsi kita. Namun kebanyakan dari kita cenderung menggunakan heuristik dalam kehidupan sehari-hari. Ketika dihadapkan dengan fakta bahwa angsa hitam ternyata ada, mode eksperensial membuat kita mengabaikan realitas baru ini karena terlalu bertentangan dengan keyakinan sebelumnya. Seandainya kita berpikir lebih metodis, kita mungkin akan menyelidiki lebih dalam dan menemukan bahwa asumsi-asumsi kita keliru. Untuk menghindari kesalahan berpikir naratif, kita harus mampu memahami peristiwa secara lebih mendalam, tanpa terlalu cepat menarik kesimpulan atau menciptakan cerita yang nyaman. Lebih baik lagi, kita perlu menerima kenyataan bahwa Black Swan Events bisa terjadi kapan saja dan mempersiapkan diri untuk skenario terburuk. Dan masalah lainnya lagi adalah kita terlalu fokus pada apa yang sudah terjadi dan mengabaikan segala hal lain yang tidak tampak jelas di depan mata. Sebagai manusia, kita sering jatuh ke dalam perangkap menggunakan model-model yang tidak realistis untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa yang kita alami. Lebih parah lagi, kita mencoba memprediksi masa depan berdasarkan kejadian-kejadian di masa lalu, tanpa benar-benar memahami betapa berbeda dan tak terduganya dunia di depan kita. Taleb mengingatkan bahwa sebagian besar dari kita menyusun asumsi-asumsi dalam lingkungan yang steril, seperti di ruang kelas atau laboratorium, jauh dari kekacauan dunia nyata. Dalam dunia yang serba terhubung dan penuh dengan kejadian ekstrim, model semacam ini seringkali gagal memberikan gambaran yang akurat. Kita bahkan seringkali memberikan probabilitas pada peristiwa-peristiwa yang belum terjadi, merasa yakin bahwa kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Tapi pada kenyataannya, pendekatan ini justru bisa berujung pada kekeliruan besar. Asimetri Black Swan memungkinkan Anda yakin tentang apa yang salah, bukan tentang apa yang Anda yakini benar. Masalahnya, kita sering mengabaikan Black Swan Events sebagai anomali yang terlalu langka untuk diperhatikan. Padahal justru peristiwa-peristiwa ekstrim inilah yang memiliki dampak terbesar pada hidup kita. Alih-alih menerima ketidakpastian dunia, kita terlalu fokus pada apa yang sudah terjadi, berpegang teguh pada bukti dari masa lalu, tanpa menyadari bahwa masa depan mungkin jauh lebih tidak terduga daripada yang kita bayangkan. Contoh yang paling jelas adalah ketika kita mendasarkan seluruh pemahaman kita pada distribusi normal, asumsi bahwa segala sesuatu berjalan secara linear dan prediktif. Model ini mungkin berfungsi di mediokristan, di mana variabel-variabelnya lebih seragam dan lebih mudah diprediksi. Tapi di ekstremistan, di mana outliers memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada kejadian-kejadian biasa, model prediksi seperti ini cenderung runtuh. Kesalahan kita dalam memahami Black Swan seringkali berakar pada pengamatan naif tentang masa lalu, yang kita anggap sebagai representasi definitif dari masa depan. Kecenderungan untuk fokus pada hal-hal yang tampak jelas atau the obvious dan mengabaikan hal-hal yang tersembunyi adalah bias kognitif yang sulit dihindari. Tapi untuk bisa memahami dunia yang dipenuhi oleh Black Swan Events, kita perlu belajar menerima bahwa dunia ini jauh lebih kompleks daripada yang kita pikirkan. Ketidakpastian adalah satu-satunya kepastian yang bisa kita pegang. Ini berarti bahwa untuk menghadapi masa depan dengan lebih baik, kita perlu mengatasi bias-bias kognitif kita. Kita harus membuka diri untuk mempelajari hal-hal yang sebelumnya kita abaikan, dan mengakui bahwa apa yang tampaknya kecil dan gak relevan mungkin saja jadi game changer di masa depan. Dan ironisnya, ketika kita merasa semakin pintar dan semakin mampu menghadapi dunia, justru disitulah masalah baru muncul. Rasa percaya diri kita tumbuh lebih cepat daripada pemahaman kita yang sebenarnya. Di era modern ini, dengan segala kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, kita semakin merasa bahwa kita bisa memahami dan memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Sayangnya, rasa percaya diri ini justru seringkali jadi bumerang. Taleb mengingatkan bahwa meskipun kita punya lebih banyak pengetahuan,
Overconfidence atau rasa percaya diri berlebihan membuat kita berpikir bahwa kita tahu lebih banyak dari yang sebenarnya kita pahami. Kita pasti tahu lebih banyak, tapi kita juga punya kecenderungan bawaan untuk berpikir bahwa kita tahu sedikit lebih banyak dari yang sebenarnya kita tahu. Cukup banyak untuk sesekali menjerumuskan kita dalam masalah besar. Kecanggihan teknologi seperti internet, blockchain, dan inovasi medis membuat kita merasa lebih mampu mengendalikan dunia di sekitar kita. Kita juga menggunakan data yang semakin detail untuk memproyeksikan tren dan membuat prediksi tentang masa depan. Tapi Taleb mengingatkan, banyak dari prediksi ini seringkali didasarkan pada model yang hanya mengandalkan fakta yang ada, sementara kejadian-kejadian luar biasa yang mengubah dunia, seperti Black Swan Events, berasal dari fakta-fakta yang justru nggak ada dalam model tersebut. Contohnya, kita menggunakan simulasi dan model risiko yang canggih untuk memprediksi pasar, ekonomi, dan kesehatan global. Di satu sisi, ini membuat kita merasa lebih pintar. Tapi di sisi lain, rasa overconfidence ini bisa menipu kita, membuat kita merasa seolah kita telah mengantisipasi segala kemungkinan. Padahal kenyataannya, kita hanya memperhitungkan apa yang sudah kita ketahui, bukan yang tidak kita ketahui. Ironisnya, semakin ahli kita dalam membuat prediksi, semakin besar kemungkinan kita salah memperhitungkan dampak dari Black Swan Events. Seringkali, justru ketika kita merasa paling yakin, kita membuat kesalahan terbesar. Imbal hasil dari sebuah usaha manusia, secara umum berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan. Ini bukan berarti kita harus berhenti mencoba memahami dunia di sekitar kita. Justru Taleb menekankan bahwa pemahaman yang lebih mendalam dan kesadaran akan keterbatasan pengetahuan kita adalah kunci untuk mengelola resiko di dunia yang penuh dengan kejadian tak terduga. Daripada terus berfokus pada forecasting atau ramalan yang sering meleset, Taleb mengusulkan solusi yang lebih efektif, yaitu self-awareness atau kesadaran diri. Alih-alih mengandalkan prediksi masa depan yang sering salah, lebih baik kita fokus pada cara kita mempersiapkan diri untuk menghadapi ketidakpastian. Intinya, sukses dalam hidup nggak datang dari kemampuan kita untuk memprediksi masa depan dengan akurat, tapi dari kesiapan kita dalam menghadapi kejadian-kejadian tak terduga, terutama yang kita sebut sebagai Black Swan Events. Tapi di dunia yang penuh ketidakpastian ini, bagaimana sebenarnya cara terbaik untuk menghadapinya? Jawabannya sederhana. Yang lebih penting dari meramalkan perubahan adalah tahu cara mengelola perubahan itu. Dalam kehidupan, kejadian-kejadian terbaik dan terburuk seringkali datang tanpa peringatan. Gak semua hal bisa diprediksi. Kita bisa belajar banyak dari sejarah bagaimana ketidakpastian yang gak terduga membawa hasil yang luar biasa. Contohnya penemuan benua Amerika. Pada awalnya, para penjelajah gak mencari benua baru. Mereka hanya mencari rute alternatif ke India. Tapi yang mereka temukan justru adalah benua yang menjadi tempat lahirnya kekuatan ekonomi dan militer terbesar di dunia, Amerika Serikat. Penemuan ini adalah salah satu contoh Black Swan Event yang datang dari sesuatu yang sama sekali nggak diperkirakan. Taleb menegaskan bahwa prosperity dan kesuksesan nggak selalu datang dari kemampuan meramalkan sesuatu dengan baik. Sebaliknya, kesuksesan lebih sering merupakan hasil dari bagaimana kita bereaksi terhadap hal-hal tak terduga. Dalam hal ini, cara kita menangani kejadian ekstrim jauh lebih penting daripada mencoba memprediksi kejadian tersebut. Menghadapi Black Swan Events berarti kita harus fokus pada persiapan daripada prediksi. Kita perlu belajar bagaimana memanfaatkan peluang dari kejadian yang menguntungkan dan meminimalkan kerugian dari kejadian yang merugikan. Dan pada akhirnya, kunci keberhasilan adalah resilience, kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan berkembang dalam menghadapi ketidakpastian. Lebih bijaksana untuk menyiapkan diri dengan anti-fragile mindset, sebuah konsep yang Taleb kembangkan dalam buku ini, di mana kita nggak bisa hanya bertahan dari guncangan, tapi justru mendapat manfaat dari ketidakpastian dan kekacauan. Inilah cara terbaik untuk memanfaatkan Black Swan Events, dengan bersikap siap, fleksibel, dan nggak terpaku pada satu rencana. Taleb memberikan analogi yang cukup sederhana. Cara kita berinvestasi misalnya.
Strategi yang bijak adalah menempatkan mayoritas uang kita di tempat yang aman, sambil menyisihkan sebagian kecil untuk investasi beresiko tinggi yang mungkin memberikan hasil luar biasa. Dalam skenario ini, kita menyiapkan diri untuk menghadapi positive black swans atau keuntungan tak terduga, namun juga melindungi diri dari negatif black swans atau kerugian yang nggak bisa diprediksi. Apa yang mengejutkan bukanlah besarnya kesalahan prediksi kita, tapi ketidaksadaran kita terhadap kesalahan itu. Jadi, daripada berusaha mati-matian memprediksi kejadian masa lalu, kita lebih baik berfokus pada mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian tersebut. Taleb menyarankan agar kita lebih memilih untuk menempatkan diri di situasi yang menguntungkan secara alami. Dalam hal ini, kita bisa mendapatkan manfaat besar dari kejadian positif yang nggak terduga, dan di saat yang sama, kita terlindung dari dampak negatif yang berlebihan. Dalam dunia investasi, Taleb mengusulkan konsep barbell strategy. Alokasikan sebagian besar, misalnya 90% dari aset kita ke investasi yang sangat aman, dan 10% ke investasi spekulatif yang berpotensi memberikan keuntungan besar. Dengan cara ini, kita bisa menghadapi dunia yang penuh black swan events tanpa harus khawatir akan kehilangan segalanya. Intinya, ketidakpastian adalah bagian dari hidup. Semakin cepat kita menerima kenyataan ini, semakin baik kita bisa menyiapkan diri untuk menghadapi peristiwa yang gak terduga. Jangan hanya berfokus pada prediksi, tapi pastikan kita tahu cara menghadapi hal-hal yang gak bisa kita prediksi. Dalam menghadapi ketidakpastian, resilience dan anti-fragility adalah kunci kesuksesan. Jadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari buku The Black Swan? Di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, kita sering terjebak dalam ilusi kontrol. Kita merasa bahwa dengan cukup data dan model, kita bisa memprediksi masa depan. Tapi Nassim Nicholas Taleb dengan jelas menunjukkan bahwa kejadian paling signifikan dalam hidup kita, baik bencana maupun terobosan besar, justru datang dari hal-hal yang gak pernah kita duga. Black Swan Events adalah pengingat bahwa ketidakpastian adalah bagian dari realitas kita. Kuncinya bukan pada kemampuan untuk memprediksi apa yang akan terjadi, tapi pada bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi hal-hal tak terduga. Daripada mengandalkan prediksi, Taleb mengajarkan kita untuk menjadi lebih tangguh, lebih fleksibel dan siap menghadapi kejadian ekstrem yang bisa datang kapan saja. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju dengan gagasan Taleb bahwa hidup kita didominasi oleh peristiwa yang nggak terduga? Atau kamu masih percaya bahwa prediksi bisa membantu mengendalikan masa depan? Tekan tombol like kalau kamu belajar hal baru hari ini dan share ke seluruh dunia, biar nggak cuma kamu yang dapetin manfaatnya. Saya Rizka, pamit, sampai jumpa di ringkasan buku selanjutnya.